apa LCD itu sih ya. Gimana ini adalah salah satu eh, aktuator atau output yang digunakan untuk menampilkan sesuatu, data-data yang penting, informasi-informasi penting agar bisa ditampilkan, agar bisa dilihat ya, tanpa harus melihat di serial monitor kalau misalkan mau debugging. Nah, kemudian nanti saya ada rapat ya, ada rapat paling setengah jam lah saya menyampaikan teori ya tentang ini. Setelah itu nanti silakan teman-teman coba. Sangga teman-temannya ada yang bawa obeng kecil nggak Sangga? Halo Sangga, nggak ada ya. Nanti silakan ke ruangan saya pinjemi satu Sangga. Ya itu soalnya nanti digunakan untuk melakukan konfigurasi atau kalibrasi LCD itu sih biar nanti kelihatan itu kan di bawahnya LCD itu sih itu kan ada apa ada baut warna biru itu potensio itu digunakan untuk mengkonfigurasi bisa redup, bisa terang, bisa jelas, bisa enggak, teksnya seperti itu. Oke, nanti ya, Sangka tolong ke ruangan saya, nanti saya pinjemi satu. Ini saya akan coba share screen dulu. Hmm, share screen. Sudah bisa dapat dilihat kah? Baik. Nah, nah, apa ya materi kita ini ya LCD itu sih. Nah, sebenarnya normalnya tadi sesuai yang saya sampaikan bahwa LCD itu bukan LCD yang buat ini ya, buat di TV itu bukan sebenarnya. Ini LCD yang digunakan untuk eh, output ya output. Tapi secara tujuan sih sama ya, dia seperangkat output gitu. Nah itu sih ini apa itu sih ini sebenarnya dulu kita kan sudah belajar tentang SPI itu sih UART kayak gitu ya. Nah ini jalur komunikasinya gitu. Nanti kita ingat kembali. Nah dia adalah sebuah aktuator ya. Kita tahu bahwa ada dua jenis ya. Ada sensor aktuator jangan sampai lupa. Sensor itu yang mendeteksi lingkungan ya, mendeteksi keadaan lingkungan. Ada sensor-sensor berbagai macam sensor DHT yang sudah telah kita pelajari gitu ya. Dia mendeteksi kita akan tangkap itunya apa nilainya. Kemudian kalau aktuator berarti dia mempengaruhi perubahan ya, perubahan lingkungan. Aktuator ya berarti apa ya atau output gitulah ya. Nah, dia itu menggunakan protokol itu sih ya, dia dilakukan untuk komunikasi. Eh dulu kan ada SPI, ada itu sih, ada UART ya. Ya gampangnya kalau itu sih itu berarti hanya ada 4 kabel ya, SDA, SCL ya, RX, dan ground sama VCC gitu. Kalau yang SPI itu ada 6 kabel, ada MOSI, MISO, clock sama RST gitu. Itu secara fisik perbedaannya seperti seperti itu. Jadi kalau menggunakan itu sih itu nanti jauh lebih ringkes lah ya, lebih simple lah seluruh komunikasinya. Itu secara gampang, secara sederhana seperti itu. Nah, yang jelas karena dia menggunakan itu sih sehingga kabelnya tadi dia lebih sedikit untuk menghubungkan ke controller kita jauh lebih sedikit. Jadi ya, tadi ya cukup cukup 4 kabel ground VCC SCA SDA sama SCL itu cukup itu. Nah biasanya ini digunakan untuk namanya juga
untuk output ya, terserah nanti untuk memonitor apapun. Biasanya data-data penting ya, data penting yang bisa di ini dipantau, dilihat secara langsung tanpa harus tanpa harus lihat dulu ke dalam komputer, kemudian diakses USB debuggingnya, nggak perlu seperti itu, langsung ditampilkan ketika ada message sesuatu dia ditampilkan. Itu tujuan dari LCD. Nah kemudian, ini protokol yang digunakan. Ini protokol yang digunakan tadi kan ada SDA sama SCL ya. Nah ini akan banyak sekali yang komponen yang menggunakan model komunikasi ini. Dulu kita sudah belajar tentang ini. Eh, Modelnya seperti apa di sini yang jelas ini populer ya karena dia lebih simple, kabelnya nggak terlalu butuh banyak. Dia butuh dua kabel ya, SDA sama SCL ini. Ya dia tetap modelnya master slave ya, master slave, dan di mana satu master itu bisa beberapa slave. Nah, di sini bisa sampai 112 device ya dengan pengalamatan 7 bit atau dengan atau 1008 dengan pengalamatan 10 bit. Itu ini lumayan banyak sekali ininya. Jadi yang masternya ya mikronya ya, masternya, kemudian slave-nya adalah ininya LCD-nya ya, tergantung nanti itu untuk apa. Nah yang jelas ini bisa sampai sebanyak ini. Uh, Terus, nah kira-kira seperti ini. Misalkan kita punya sebuah punya sebuah ESP ya. Ini ESP32 yang mana biasanya sebuah controller itu nanti akan terhubung banyak sensor atau aktuator ya. Akan ada banyak sensor atau aktuator. Nah, yang pertama ini dia mempunyai slave ya, mempunyai slave, dia jalur komunikasinya menggunakan itu sih. Kemudian ini ada tegangannya atau VCC. Ya, ingat bahwa itu sih dia hanya butuh ini SDA sama SCL. Nah, agar nanti ini tidak bercampur, atau agar dia bisa spesifik slave-nya itu untuk OLED misalkan ya, ini OLED. Kemudian slave yang ini misalkan untuk sensor apa, misalkan itu untuk LCD gitu ya. Nah, itu sih juga punya pengalamatan sehingga nanti jelas ya bahwa untuk yang ini alamatnya di 0x3C, kemudian ada 0x27 ini yang umum ya. Ini kalau di LCD 0x27, kemudian ada yang lain. Ada yang lain, ini ada yang lain juga. Nah, berarti ini nanti akan bisa banyak device yang di sini misalkan ada device lagi yang lain bisa tetap menggunakan ini gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini kabelnya cuma sederhana ya, di sini ada dua. SDA SCL, kemudian ada ground sama VCC. Nah, ini apa namanya? Untuk perbedaannya. Untuk perbedaannya, jadi ketika kita menggunakan jenis komunikasi yang lain ya. Misalkan tanpa itu sih, ini kan kabelnya banyak sekali nih. Yang ini kalau teman-teman lihat ini di sini kan kabelnya banyak. Nah, kalau tanpa ini, wow, ini banyak sekali yang harus dihubungkan ke controller kita. Nah, dengan adanya itu sih tadi, ini nanti jauh diringkas jadi sehingga lebih hemat ya, lebih sedikit kabelnya, cukup 4. Oke. Ya ini otomatis nanti akan jauh sederhana lah ya. Akan jauh lebih mudah, dan sebenarnya kan sudah ada library-nya ya, sudah ada pustaka yang bisa langsung digunakan. Kemudian, nah ini untuk bagian-bagiannya.
Ini untuk bagian-bagiannya eh, yang pertama itu dia ada 16 pin yang ini nanti akan terhubung atau akan ditancapkan ke ininya, ke mikronya ya, mikrokontrolernya ya. Nanti akan ditancapkan ke, sorry kok mikrokontrolernya, ke LCD-nya. Ini nanti akan ditancapkan di sana. Dia akan bisa pakai header atau bisa apa langsung di solder lah ya di LCD-nya. Nah, kemudian ini adalah pin untuk ini ya, untuk SCL dan SDA-nya ini. Untuk pin SCL. Nah, ini ada kemudian kalau ini adalah ground-nya. Ground-nya, kemudian ini adalah VCC-nya. Normalnya ini dia sih 5 volt ya. Kalau 3 volt, 3,3 volt itu kurang terang nanti. Tapi silakan dicoba nanti. Yang penting nggak bikin error itu nggak. Kalau hanya masalah tegangan sekian, tapi ini normalnya 5 volt. Terus ini untuk LCD backlight ya. Apa? Jumpernya silakan dilepas atau dipasang untuk mengetahui backlightnya. Terus ini ada apa? Solder pad address. Nah, ini tadi LCD kontrasnya nanti dicoba-coba untuk apa? Untuk mengetahui ini LCD kontrasnya. Sehingga ketika di apa? Puter nanti akan berpengaruh. Pelan-pelan muternya sambil diamati perubahan yang ada pada LCD. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk tugasnya silakan dicek ya. Insya Allah saya ketika ada yang nyeleneh-nyeleneh, ada yang aneh-aneh saya komentari. Jadi tolong itu dibaca komentarnya, apa yang kurang di tugas saya gitu ya. Karena kan kelompok dan apa ya harusnya effortnya tidak terlalu besar. Jadi tolong dimaksimalkan. Terus, nah ini terkait dengan ininya, wiringnya ya, terkait dengan pengkabelannya. Nah, ini ada sebuah apa LCD. Nah, ini adalah itusinya, kemudian bisa dihubungkan ya. Ini bisa dihubungkan, bisa dihubungkan ke groundnya, ground VCC SDA sama SCL juga bisa dihubungkan. Nah, ini Nah, ini bagiannya kemudian kita lihat keterangannya. Ground ya jelas ground, jelas lah ini sudah clear ya. VCC sama VCC juga, kemudian SDA sama SCL. Nah, sebenarnya eh untuk itusi ini itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Ada yang dia modelnya hardware, ada yang modelnya software. Hardware maksudnya apa? Berarti ya sudah default, sudah tidak perlu didefinisikan lagi di kodenya, nanti sudah default. SDA ada di pin berapa nanti disesuaikan. Artinya node MCU itu secara default sudah menyediakan pin untuk SDA. Begitu juga dengan SCL juga, dia sudah menyediakan, artinya sudah tersedia. Sehingga nah yang model seperti ini berarti namanya itu sih hardware ya. Karena ada yang software. Berarti kalau software nanti perlu konfigurasi ya dari sisi softwarenya, perlu dikonfigurasi untuk memetakan, untuk memapping bahwa pin ini untuk SDA, bahwa pin ini untuk SCL gitu. Jadi perlu didefinisikan ulang. Tapi kalau untuk yang hardware itu sih nggak perlu lagi didefinisikan. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan
ini ya terkait dengan itu sih. Terus kita lihat di sini, oke, untuk materi sih sebenarnya sudah ya, apa, silakan rekan-rekan lihat job sheetnya. Tapi sebelum itu saya akan ini ya, saya akan eh, perlihatkan untuk ini, untuk GPIO-nya yang dia itu lokasi dari itu sih. Seperti biasa, referensinya adalah ini ya, yang ESP pinout itu ya. Ini saya coba akan ini, saya akan coba perlihatkan. Sebentar, sebentar. Saya coba. Saya share screen baru. Oke, stop screen. Share screen. Oke, terlihat ya browser saya? Ya, ini yang penting ini referensinya. Jadi nanti ini mungkin sering kita gunakan ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa apa, pin out ya, atau referensi pinnya itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya, bahwa untuk ESP3286 atau yang sekarang yang digunakan untuk SCL-nya itu ada di D1 atau GPIO 5. Untuk SDA-nya itu nanti ada di GPIO 4. Nah, ini secara hardware seperti ini. Ini secara hardware. Jadi nanti langsung saja bagian ujungnya itu sih ya ini dihubungkan ke D1 D2 gitu. Misalkan untuk yang SPI gitu ya. Kalau misalkan ada komunikasi lain ya sama dihubungkan. Berarti SPI itu ada CLK, clock-nya itu ada di D5, kemudian MISO-nya itu D6, D7-nya MOSI, D8-nya itu untuk yang CS gitu. Nah, itu jangan sampai lupa konsepnya seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa untuk yang ESP8266 nanti akan di sini. Di GPIO 5 dan 4 ini jangan kebalik ya. Karena dia TXRX. Kalau kebalik nggak masalah, nggak akan kebakar, tapi nanti mungkin tidak akan tampil secara sempurna gitu. Ini linknya saya kirimkan biar nanti bisa jadi referensi. Ini karena insya Allah akan sering kita digunakan. Saya juga sering menggunakan ketika saya membuat kode-kodenya atau untuk melakukan mapping portnya. Itu yang ESP, kalau ESP32 sama sih. Di sini ini kalau yang ESP32 atau board yang lain yang jenisnya lain ya, ESP32 misalkan kalau di sini itu ada di mana ya? SPI, SDA, SCL. Coba search aja SDA. Nah, nih contohnya misalkan aduh, SDA. Nah, misalkan ini. Nah, ini misalkan defaultnya itu ada di GPIO 21, 22 SCL. Nah, misalkan kita ingin menggunakan apa namanya? Ingin menggunakan eh, ingin software ya, software itu sih nanti kira-kira seperti ini.
dia diarahkan di yang lain. Jadi misalkan kita mau menggunakan port yang lain gitu, bisa menggunakan ini. Oke, kira-kira apa seperti itu rekan-rekan terkait dengan teori. Tidak terlalu susah ya untuk yang LCD itu kan hanya output aja. Tapi dari LCD itu itu nanti kita bisa buat ini, buat apa? Pernak-pernik itu tampilan-tampilan bisa.